Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Ikhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyak telah diberikan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih bisa untuk beraktivitas kembali, melaksanakan hal-hal yang insyaallah bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Kita berdoa mudah-mudahan salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha setia di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga termasuk golongan orang-orang yang kelak mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di hari kiamat. Baiklah, kita kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah karya Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah, yaitu jalan golongan orang-orang yang selamat dan golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada pertemuan lalu telah selesai bab al-ihtifal bil maulidin nabi. Kemudian Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah melanjutkan dengan pembahasan kaifa nuhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ya, tata cara kita mencintai Rasul. Kemudian Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah menyebutkan beberapa dalil baik dari Al-Quran dan hadis yang memerintahkan kita untuk mencintai Rasul. Poin yang pertama, Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah membawakan firman Allah, qala Allahu ta'ala, Allah yang maha tinggi telah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-Quran surat Ali Imran ayat 31. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul, katakanlah wahai Muhammad. Ya, jadi Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh mengatakan kepada umatnya, kepada orang-orang yang beriman, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cintanya kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ya, jadi yang namanya mengikuti Rasul itu sebagai bukti cinta seseorang kepada Allah. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Begitu Rasul diperintahkan untuk mengatakan oleh Allah. Ya, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku.
yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah zat yang maha ghafur, yaitu zat yang maha pemberi ampun, rahim, lagi maha pemberi kasih sayang. Maka di dalam ayat yang mulia ini, yaitu ayat ke-31 dari surat Ali Imran, ada beberapa faedah penting yang bisa kita ambil. Ya, pertama, ya, bahwasanya bukti cinta seorang hamba kepada Allah itu adalah dengan mengikuti Rasulnya Allah. Ya, bukti seorang hamba mencintai Allah itu dengan seseorang mengikuti Rasulnya Allah, utusannya Allah. Karena apa? Karena memang Rasulullah adalah orang yang sudah diizinkan oleh Allah untuk diikuti, baik perintahnya maupun larangannya. Bahkan Allah mengatakan di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Kata Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, dan apa saja yang sudah dibawa oleh Rasul kalian maka ambillah. Artinya syariat yang dibawa oleh Rasul ambil, laksanakan. Wa manahakum anhu fantahu, apa saja yang dilarang oleh Rasul kalian maka berhentilah kalian. Ya, artinya jangan melakukan apa yang dilarang oleh Rasul. Maka ya, ini ayat yang menunjukkan kita disuruh taat kepada Rasul. Bahkan Allah katakan dalam ayat yang lain, ayat ke-80 dari surat An-Nisa, Allah mengatakan mayyuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul faqad ata Allah, sungguh dia berarti taat kepada Allah. Ya, jadi sama saja kita taat kepada Rasul, sama saja taat kepada Allah. Karena memang Allah memerintahkan kita untuk mentaati Rasul. Karena apa yang disampaikan oleh Rasul, apa yang diperintahkan oleh Rasul, dan apa yang dilarang oleh Rasul, itu berdasarkan wahyu dari Allah. Ya, kata Allah dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 3 dan 4, wa ma yantiku anil hawa, dan Rasul itu tidak berkata sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, lalu dalam ayat yang keempatnya, in huwa illa wahyu yuha, tidak lain apa yang dikatakan oleh Rasul itu adalah wahyu yuha, wahyu yang diberikan oleh Allah kepadanya. Oleh karena itu, ya, sekali lagi taat kepada Rasul itu adalah sama saja taat kepada Allah, karena kita diperintahkan untuk mengikuti Rasul, mengikuti wahyu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wahyu itu adalah dari Allah. Sebagaimana Al-Quran merupakan wahyu dari Allah, maka as-sunnah itu juga wahyu dari Allah. Ya, tentu saja ketika kita menyebut kata-kata sunnah, maksudnya adalah hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab di sana ada hadis yang dhaif,
ya, atau bahkan hadis dhaif jiddan, atau bahkan lebih parah yaitu hadis maudhu', hadis yang dibuat-buat, hadis palsu. Itu bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ayat ini memberi faedah kepada kita bahwasannya ya, bukti cinta seorang hamba kepada Allah itu adalah dengan mentaati atau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berupa perintah dilaksanakan, berupa larangan ditinggalkan. Ya, ini ya bukti cinta seorang hamba kepada Allah. Kemudian yuhibbukumullah. Ya, faedah yang kedua setelah faedah yang pertama, bukti cinta seorang hamba kepada Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah. Faedah yang kedua adalah yuhibbukumullah. Dengan kita mentaati Rasulullah, mengikuti Rasulullah, itu kita akan meraih mahabbat Allah, akan meraih cinta Allah. Ya. Dan kita ya, kalau ditanya apakah kita mencintai Allah? Iya. Seorang mukmin harus cinta kepada Allah. Tapi ketika seseorang ditanya apakah kamu tahu Allah mencintaimu, ya, maka ya kita katakan kalau kita berada di atas sunnah, kalau kita mengikuti Rasulullah, berarti kita tahu kalau Allah mencintai kita, yaitu dengan membimbing kita di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini faedah yang kedua, dengan seseorang mengikuti Rasulullah akan mendapatkan mahabbat Allah, cinta Allah. Maka marilah hidup kita ya berusaha kita rubah menuju kehidupan yang penuh dengan cinta Allah, yaitu dengan kita mengikuti ya tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah, di dalam berakhlak, di dalam berakidah, di dalam bermuamalah, dan di dalam segala aspek kehidupan kita, sehingga kehidupan kita penuh dengan cinta Allah. Kemudian yang ketiga adalah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dengan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka sekali lagi mari kita rubah kehidupan kita menuju kehidupan yang penuh dengan ampunan Allah, yaitu dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Ya, mengikuti tuntunan Rasulullah di dalam makan, di dalam tidur, dalam minum, dalam aspek kehidupan kita, dalam berakidah, dalam beribadah, berakhlak, bermuamalah, dan dalam segi aspek kehidupan yang lainnya. Maka ya kehidupan kita akan penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah zat yang maha ghafur. Ini adalah menetapkan sifat ya ampunan Allah, bahwasanya Allah mengampuni hamba-hambanya. Ya, menetapkan sifat maha pengampunnya Allah. Maka ya kita harus menetapkan Allah itu maha pengampun. Ya, tidak ada yang tidak diampuni oleh Allah kalau dia memohon ampun kepada Allah. Semua yang memohon ampun kepada Allah, Allah pasti mengampuninya. Ya, Allah menerima taubat seorang hamba walaupun dosa-dosanya begitu banyak. Dosa-dosanya seperti buih yang berada di lautan,
kalau dia memohon ampun kepada Allah, Allah akan mengampuninya. Kalau seorang hamba mempunyai dosa setinggi langit sepenuh bumi, ya, lalu dia memohon ampun kepada Allah, Allah akan datangkan ampunan sepenuh bumi setinggi langit. Allah akan mengampuni dia. Karena itulah sifat pengampunnya Allah, luar biasa. Ya, sifat pemaafnya Allah, ampunan Allah kepada hamba-hambanya yang mau bertaubat luar biasa. Sehingga Allah katakan dalam surat Az-Zumar ayat 53, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya saja. Maka tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah, ya, kalau dia meminta ampun kepada Allah. Adapun yang ada di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 48 atau ayat 116, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sampai ayat ini bunyinya sama, ya, An-Nisa 48 dan 116. Ya, kata para ulama ahli tafsir, ini adalah bagi orang yang meninggal dunia bertemu Allah dan tidak bertaubat, maka Allah tidak akan mengampuninya, syirik. Tapi bagi siapa yang sebelum bertemu Allah, artinya sebelum meninggal dunia sudah bertaubat duluan, dia bertaubat dulu sebelum meninggal dunia, maka Allah akan mengampuni dia. Sehingga ayat ini tidak bertentangan dengan surat Az-Zumar ayat 53 tadi. Ya, siapapun yang bertaubat kepada Allah sebelum meninggal dunia, Allah Maha Pengampun. Ya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai hamba-hambanya yang mau bertaubat, mau kembali kepada jalan Allah. Ya, siapa yang mau bertaubat, Allah akan mengampuni atau memberikan taubatnya. Begitu. Ya, kemudian yang kelima adalah menetapkan sifat rahim, rahmat bagi Allah, kasih sayang Allah yang luar biasa kepada hamba-hambanya. Ya, setelah Allah yang mengampuni hamba-hambanya, Allah memberikan rahmatnya. Dan Fadilatul Syekh Dr. Saleh Fauzan, ya, bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, mengatakan rahmat Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, ya, ada dua. Rahmat di dunia dan juga rahmat di akhirat. Yang di dunia ini pun ada dua. Pertama, ya, Allah menunjukkan kebenaran kepada orang yang beriman. Ya, dia berada di atas kebenaran, jalan yang benar. Yang kedua, ya, karena kasih sayang Allah, akhirnya orang yang beriman ditunjukkan jalannya orang-orang yang salah, supaya bisa membedakan mana jalan yang diridhai oleh Allah dan mana jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah. Ya, jadi ini merupakan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Kita ditunjukkan jalannya orang-orang yang sesat, yang salah, yang menyimpang. Ya, setelah ditunjukkan jalan yang benar oleh Allah, ihdinas syiratal mustaqim, maka ditunjukkan juga jalan orang-orang yang menyimpang. Ya, sehingga kita bisa membedakan dan meniti jalan yang benar, menjauhi jalan-jalan yang salah, yang dimurkai oleh Allah, ya, dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahmat Allah di akhirat itu pun ada dua. Ya, kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, ya, yaitu
rahmat Allah kepada orang-orang yang beriman untuk memasuki surganya Allah. Ya, ini adalah kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada orang yang beriman. Jadi kita masuk surga dengan rahmatnya Allah, dengan kasih sayangnya Allah, bukan dengan amalan-amalan kita. Karena itu Rasulullah mengatakan, sesungguhnya kalian ya akan masuk surga tidak dengan amalan-amalan kalian. Ya, sesungguhnya amalan-amalan kalian tidak bisa untuk memasukkan kalian ke dalam surga. Maka para sahabat terheran-heran bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah tidak juga engkau wahai Rasulullah? Wala ana, tidak juga saya. Akan tetapi kita semua masuk surga dengan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Artinya amalan yang banyak itu tidak bisa untuk menebus surga, karena surga itu mahal harganya, nggak bisa ditebus dengan amalan-amalan yang banyak. Namun bagaimana kita mengamalkan suatu amalan yang bisa menyebabkan ridha dan rahmat Allah, ini yang penting. Ya, kita melakukan ya amalan yang diridhai oleh Allah dan dirahmati Allah, ya, yang itu akan bisa menyebabkan ya kita dimasukkan surganya Allah oleh Allah dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya Allah. Ini yang pertama, rahmat Allah di akhirat. Dan yang kedua, dilindunginya orang mukmin dari ketakutan yang maha dahsyat di hari kiamat. Maka kita tidak akan menjumpai kepanikan, ketakutan, kengerian yang luar biasa di hari kiamat, di mana ya kehancuran alam semesta adalah suatu yang sangat mengerikan. Ya, orang-orang yang beriman akan dimatikan dulu ya dengan angin yang berhembus ya dan halus. Ya, maka akan ya terjadi kehancuran ya dunia yang fana ini yang sangat mengerikan. Baik, kita lanjutkan. Poin yang kedua yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainur rahimahullah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Dalil yang kedua yang memerintahkan kita untuk mentaati Rasul, mencintai Rasul, ya tentu saja cinta Allah, cinta kepada Allah menuntut mencintai Rasulnya Allah. Ya, jadi cinta kepada Allah menuntut mencintai Rasulnya Allah. Seperti yang sudah kita ulang-ulang, ya, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, min kamali mahabbatil abdi li rabbihi mahabbatu ma yuhibbuhullah. Min kamali mahabbatil abdi, termasuk kesempurnaan cinta seorang hamba li rabbihi terhadap Rabbnya adalah mahabbatu ma yuhibbuhullah, mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah. Termasuk ya Allah mencintai Rasulnya. Maka kalau kita ya mencintai Allah, termasuk kesempurnaan cinta kita kepada Allah adalah mencintai Rasulnya Allah dengan kecintaan ya di atas makhluk-makhluk lain, sebagaimana dalam hadis ini. Ya, poin yang kedua, dalil yang kedua yang memerintahkan kita untuk mencintai Rasul, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman dengan benar salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaih,
sampai saya lebih dicintai olehnya min walidihi, daripada bapaknya dia, wa waladihi, dan anaknya dia, wan nasi ajmain, dan manusia semuanya. Ini menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencintai Rasul lebih daripada semua manusia yang ada di dunia, termasuk dari orang tua, dari anak, dan dari manusia secara keseluruhan. Di antara ulama ada yang mengatakan, ya, la yu'minu, la di sini adalah ya tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Ya, jadi tidak benar iman salah seorang di antara kalian, ya, atau tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai saya dicintai olehnya daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia secara keseluruhan. Ya, ini jadi semua manusia harus kita kalahkan cintanya. Maksudnya adalah cinta kita kepada Rasul harus lebih atau di atas kecintaan kita terhadap manusia yang ada. Termasuk mencintai Rasul lebih daripada dirinya sendiri. Ya, karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan dengan sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu sahabat Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai Rasulullah, sungguh engkau itu lebih aku cintai daripada semuanya. Ya, la anta, sesungguhnya engkau, ahabu ilayya, lebih aku cintai, min kulli syai'in, dari segala sesuatu, illa min nafsi, kecuali dari diriku sendiri. Maka Rasulullah segera menimpali, la ya Umar, tidak begitu wahai Umar. Ya, jadi perkataan sahabat Umar salah. Tidak begitu wahai Umar. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsika, sampai saya lebih dicintai olehmu dari dirimu sendiri. Maka sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan lagi, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah lebih aku cintai daripada semua yang ada, daripada segala sesuatu, hatta min nafsi, sampai dari diriku sendiri. Maka Rasulullah segera mengatakan, al-an ya Umar, baru benar sekarang engkau Umar. Ini menunjukkan bahwasannya cinta kepada Rasul itu harus lebih diutamakan atau ya di atas kecintaan ya seorang hamba terhadap ya semua manusia yang ada. Oleh karena itu termasuk kecintaan atau termasuk konsekuensi syahadatu anna Muhammad Rasulullah itu adalah mahabbatuhu fauqa mahabbati kulli syai'in, mencintai Rasul ya melebihi cintanya daripada segala sesuatu yang ada. Ya, jadi fauqa mahabbati kulli ahadin, ya, daripada mencintai setiap orang yang ada. Artinya Rasul harus lebih dicintai daripada yang lainnya. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Kemudian Syekh Muhammad Jamil Zainur rahimahullah mengatakan,
tufidu hadhil ayah, ayat ini memberi faidah kepada kita, maksudnya ayat ya dalil mencintai Rasul, perintah untuk mencintai Rasul, yaitu surat Ali Imran ayat 31. Ayat ini memberi faidah kepada kita anna mahabbatallah, bahwasanya mencintai Allah takunu bittiba'i ma jaa bihi Rasul. Ya, memberi faidah kepada kita bahwasanya mencintai Allah itu adalah dengan ittiba terhadap apa yang dibawa oleh Rasul, mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul berupa syariat-syariatnya, wa ta'atuhu fima amara bih, dan mentaatinya ya dalam hal-hal yang diperintahkan oleh Rasulullah, wa tarku ma naha anhu, dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Rasul, mimma jaa fi ahadithihi as-sahihah, ya berupa apa saja yang datang di dalam hadis-hadisnya yang sahih, allati bayyanaha linnas, di mana Rasul telah menjelaskannya kepada manusia. Wala takunul mahabbatu bittasyadduqi bil kalam, dan yang namanya cinta itu tidak dengan tasyadduq bil kalam, yaitu merangkai kata-kata yang indah. Ya, cinta kami padamu ya Rasul, ya rindu kami padamu ya Rasul, dan seterusnya. Bukan dengan kata-kata yang indah. Ya, I love Rasulullah, bukan dengan kata-kata. Ya, wa adamil amali bihadyihi, ternyata tidak mengamalkan petunjuknya Rasul, wa awamirihi, dan perintah-perintahnya Rasul, wa sunnatihi, dan sunnah-sunnahnya Rasul. Ya, jadi yang namanya cinta bukan cuma dengan kata-kata yang manis, kata-kata yang indah, ya, tanpa mengamalkan petunjuknya, perintah-perintahnya, dan sunnahnya. Ya, ini lalu Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah yang keempat mengatakan, poin yang keempat mengatakan, wa yufiduna hadzal hadisus sahih, dan hadis yang sahih ini memberi faidah kepada kita, maksudnya hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Hadis yang sahih ini memberi faidah kepada kita anna imanal muslim, bahwasanya imannya seorang muslim itu la yaktamilu, tidak sempurna, hatta yuhibbar rasula, sampai dia mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, mahabbatan, dengan suatu kecintaan yang tazidu ala mahabbatil waladi wal walid wan nasi kullihim. Ya, jadi ya tidak sempurna iman seorang muslim sampai dia mencintai Rasul dengan suatu kecintaan yang lebih daripada cinta dia kepada anak, cinta dia kepada orang tua, dan cinta dia kepada manusia semuanya. Wa hatta tazida ala mahabbatil muslim bi nafsihi, dan sampai ya harus melebihi cintanya dia, cinta kepada Rasul harus melebihi cintanya dia, cintanya seorang muslim terhadap dirinya sendiri. Ya, kama warada dzalika fi hadisin akhar, sebagaimana hal itu ya telah datang dalam hadis yang lain yang tadi sudah kita sebutkan, di antaranya hadis sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, sesungguhnya engkau adalah orang yang ya aku cintai ya lebih daripada segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Lalu dibenarkan oleh Rasul dengan mengatakan, tidak begitu wahai Umar, sampai aku lebih dicintai olehmu daripada dirimu sendiri. Begitu
Wa yadhhar asarul mahabbah indama tata'aradu awamirur rasul, dan akan nampak ya pengaruh cinta itu tatkala tata'arud dia atau seseorang menentang ya perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa nawahih, dan larangan-larangannya ma'asyahawati nafs ya bertentangan dengan syahwati nafs, yaitu keinginan-keinginan diri, maksudnya adalah hawa nafsunya ya, karena ya syahwatnya dia, syahwat adalah keinginan yang kuat ya. Jadi akan nampak kecintaan yang benar tatkala ya keinginan yang kuat yang ada pada dirinya, syahwatun nafs, bertentangan dengan ya perintah atau larangan Rasul ya. Begitu juga warughbatuz zaujah wal aulad, akan nampak ketika bertentangan dengan keinginan istri dan anak-anak, wanas, dan juga manusia semuanya, alladzina haulah, yang ada di sekeliling dia. Fa in kana muhibban shadiqan, maka jika dia memang betul-betul cinta secara benar, maksudnya cinta sejati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya kalau memang dia benar cinta kepada Rasul, qaddama awamirahu, dia akan segera melaksanakan perintahnya Rasul ya. Seperti terus terang saja teman saya ada yang bilang ya, Arifin ya kamu memelihara jenggot kenapa? Nah, mengikuti sunnah Rasul ya. Kalau saya juga mengikuti sunnah Rasul, lah kok dipotong? Terus dia ngomong, yang menyuruh motong saya itu orang tua, saya ngikuti orang tua ya, orang tua saya suka kalau jenggot saya dipotong ya, maka saya mencintai orang tua saya sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Terus saya bilang, loh ya dalam maksiat nggak boleh. Loh emangnya maksiat ya? Loh kan Rasul menyuruh kita untuk memelihara jenggot, memanjangkan jenggot, melebatkan jenggot. Ya itu menurut kamu. Artinya menurut kamu ya itu adalah menentang ya. Jadi ya sebenarnya kalau dia betul-betul cinta kepada Rasul ya, maka akan mengikuti apa yang diinginkan oleh Rasul, yaitu suruh memanjangkannya, melebatkannya ya, kemudian juga ya memanjangkannya, memeliharanya, begitu ya. Kalau orang tua bisa diberi pengertian ya, ma atau pa ya, ini jenggot memang diperintahkan oleh Rasul, sunnah Rasul, begitu, insya Allah dia ya sedikit demi sedikit menerima. Apalagi dia sudah ya menjadi ya apa namanya, udah disegani oleh orang-orang banyak, termasuk oleh orang tuanya. Baik, kita lanjutkan sampai pada perkataan Syekh Muhammad Jamil Zainur rahimahullah, fa in kana muhibban shadiqan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaddama awamirahu wa khalafa nafsahu wa ahlahu wa syahwatihi wa man haulahu. Maka jika seorang cintanya kepada Rasul benar ya, cinta yang sejati, maka dia akan mengedepankan perintah Rasul dan akan menyelisihi dirinya, keluarganya, dan syahwatnya, keinginannya yang kuat, wa man haulahu, dan orang-orang di sekelilingnya.
Wa in kana kadziban, dan jika cintanya itu bohong aja, maka asallaha wa rasulah, dia akan mendurhakai Allah dan juga Rasulnya. Artinya tidak taat kepada perintah Allah atau perintah Rasulnya. Wa wafaqa syaitanahu wa hawa, dan dia akan mengikuti syaitannya dia dan hawa nafsunya dia. Syaitan ya adalah menyesatkan, karena kata-kata syaitana artinya yang jauh dari kebenaran. Maka syaitan itu adalah jauh dari kebenaran, sehingga tugasnya dia menyesatkan manusia, menjauhkan manusia dari kebenaran, ya, atau dengan kata lain menyesatkan. Ya, dia akan mengikuti syaitannya dia, yaitu menjauh dari kebenaran dan mengikuti hawa nafsunya. Ini, dan yang kelima, kata Syekh Muhammad Jamil Zainur rahimahullah, idza sa'alta musliman, kalau kamu menanyai seorang muslim, hal tuhibbu rasulak, apakah kamu mencintai rasulmu? Fayaqulu laka, maka dia tentu akan mengatakan kepadamu, na'am, fida'a ruhi wa mali, ya, tebusannya adalah ruhku dan hartaku. Ya, artinya dengan hartaku dan jiwaku aku mencintai Rasul. Fa idza sa'altahu, maka apabila kamu mengatakan lagi kepada dia, limadza tahliku lihyataka, kenapa kamu mencukur jenggotmu? Wa tukhalif amrahu, dan kamu menyelisihi perintahnya Rasul, fi kadza wa kadza, dalam hal ini begini. Wala tatasyabbah bihi fi madharihi, dan kamu tidak menyerupai Rasul fi madharihi, dalam penampilannya, artinya memelihara jenggot. Wa akhlaqihi, dan di dalam akhlaknya Rasul. Wa tauhidihi, dan di dalam mentauhidkannya Rasul kepada Allah. Ajabaka biqaulihi, maka dia tentu akan menjawab kamu dengan perkataannya, al mahabbah fil qalbi, yang namanya cinta itu di dalam hati. Ya, wa qalbi thayyib, dan yang namanya hatiku ini adalah bagus, walhamdulillah, artinya masih tetap bagus kepada Allah, kepada Rasul. Nakulu, maka akan kita katakan kepada dia, nakulu lahu, kita katakan kepada dia, lau kana qalbuka thayyiban, kalau seandainya hatimu memang benar-benar baik, la dhahara ala jasadika, itu akan nampak di anggota badanmu. Ya, kalau hatimu baik, akan terlihat baik dalam anggota badanmu, perbuatanmu, akhlakmu, termasuk ya memelihara kamu terhadap sunnah Rasul. Ya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ini kurang titik. Ya, ketahuilah bahwasanya di dalam jasad itu ada mudghah, segumpal daging. Idza saluhat, apabila daging tersebut baik, saluhal jasadu kulluh, maka akan baik seluruh jasad, akan baiklah jasad seluruhnya. Wa idza fasadat, dan apabila daging itu jelek, ya, fasadal jasadu kulluh, maka ya semua anggota badan itu akan jelek. Ala wahyal qalb, ya ketahuilah itu adalah hati, segumpal daging itu adalah hati. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lalu poin yang keenam, Syekh menceritakan, dakhaltu iyadata tabibin muslim, saya pernah memasuki ya ruangan untuk berkunjung kepada seorang dokter yang muslim. Fara'aitu suwarar rijali wan nisa, maka saya melihat ada gambar-gambar laki-laki dan perempuan
mu'allaqat 'alal jidar, yang digantung di dinding-dinding. Fadzakartuhu, kata Syekh Muhammad Jamil Zainur rahimahullah, maka saya ingatkan dia, saya ingatkan dokter tersebut, binahyi Rasul sallallahu alaihi wasallam an ta'liqis suwar, larangan Rasul untuk menggantungkan gambar-gambar makhluk yang bernyawa, ya, foto-foto. Farafadha qailan, maka ternyata dokter muslim tadi menolaknya dengan mengatakan, haulai zumalai wa zamilati fil jami'ah, ya, semua itu adalah teman-temanku, zumalai teman-teman laki-laki, wa zamilati dan teman-teman perempuan, fil jami'ah di kampus, ya, ilman bi annal aksariyah minhum kuffar. Perlu diketahui bahwasanya kebanyakan mereka, maksudnya yang ada di dinding itu gambar-gambarnya, ternyata adalah kafir, kebanyakan mereka. Walasiyaman nisa, terlebih lagi adalah wanita-wanita, allati yadharna syu'urahunna, yang menampakkan rambut-rambut mereka, artinya tidak berjilbab, kelihatan rambutnya. Wazinatahunna, dan juga perhiasan-perhiasan mereka, ya, mungkin kelihatan kalungnya, ya, apa salib, apa anting-antingnya atau apa begitu, ya, fisurah yang ada di gambar tersebut, ya, jadi yang ada di gambar tersebut kelihatan rambutnya, perhiasannya. Wahum min biladis syuyu'iyah, mereka itu berasal dari negara Zionisme, artinya yang tidak bertuhan, tidak mentauhidkan Allah. Wa kana hadzat tabib, adalah dokter ini, yahliku lihyatahu, mencukur jenggotnya. Fanasahtuhu, ya, maka saya nasihati dia. Fa akhadathul izzatu bil ismi, ternyata dia membalas, membanggakan dengan dosa. Wa qala, dan dia mengatakan, saya mutu wa huwa halikun lihyatahu, ya, artinya dia akan mati, ya, dalam keadaan mencukur jenggotnya, ya, kata dia, sampai mati, ya, saya nggak akan memanjangkan jenggot saya akan cukur jenggot saya, ya. Jadi ternyata malah bangga mencukur jenggot. Wal ajib, dan yang menakjubkan, mengherankan, anna hadzat tabib al mukhalif li ta'alimir rasul, bahwasanya dokter ini yang menyelisihi ajaran-ajaran Rasul, yadda'i mahabbata, yadda'i hubbahu al-kadhib li Rasulillah, ya, mengaku-ngaku cintanya dia kepada Rasul, ya, cinta yang dusta kepada Rasul. Wa yaqulu li, dan dia mengatakan kepadaku, ya, kul ya Rasulullah ana fihimak, ya, wahai Rasulullah, saya, ya, berada dalam penjagaanmu. Qultu, maka saya katakan kepada dia, fi nafsi anta ta'si amrohu, ya, jadi saya mengatakan pada diriku, kamu itu sudah durhaka kepada perintahnya Rasul. Summa tadkhulu fihima, kemudian kamu akan masuk dalam penjagaannya Rasul. Wa hal yardar rasulu bidzaka syirk, bidzalika syirk, apakah Rasul itu ridha dengan kesyirikan itu? Fa nahnu war rasulu fihi mallahi wahdah, ya, sedangkan kita dan Rasul itu di dalam penjagaannya Allah saja, ya. Jadi kalau dia ngomong dalam penjagaan Rasul, itu udah syirik, karena kita semua dalam penjagaan Allah. Terakhir Syekh mengatakan, inna mahabbatar Rasul sallallahu alaihi wasallam la takunu fil ihtifalat, yang sesungguhnya yang namanya cinta kepada Rasul, dalam poin yang ketujuh Syekh Muhammad Jamil Zainur rahimahullah mengatakan, sesungguhnya cinta kepada Rasul la takunu fil ihtifalat, itu tidak terwujud di dalam perayaan-perayaan, maksudnya perayaan Maulid Nabi, wa nasfiz zinah, dan juga di dalam memasang, ya, perhiasan-perhiasan, wa insyadil anasyid, dan menyanyikan anasyid-anasyid, allati la takhlu min munkar, yang tidak lepas dari kemungkaran,
anasid yang ada, ya, karena mungkin lafaz-lafaznya menyimpang, ya, menyelisih akidah yang benar. Wa ghairi dzalika minal bid'ah illati la asla laha fid din. Dan yang serupa, yang selain itu berupa bid'ah-bid'ah yang tidak ada asalnya di dalam agama. Bal takunul mahabbah bittiba'i hadyihi. Akan tetapi yang namanya cinta itu adalah dengan mengikuti petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wat tamassuki bisunnatihi, dan berpegang teguh kepada sunnahnya Rasul, wa tatbiqi ta'alimihi, dan menerapkan ajaran-ajarannya Rasul, wa ma ahsana qaulus syair, dan begitu indahnya perkataan seorang syair yang mengatakan, in kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbuhu muti. In kana hubbuka shadiqan, jika cintamu benar-benar tulus kepadanya, la ata'tahu, sungguh kamu akan mentaatinya. Innal muhibba, karena sesungguhnya orang yang mencintai, liman yuhibbuhu muti, terhadap yang dicintai itu berusaha mentaati. Ya, jadi ini, ya, terakhir yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah, jika cintamu memang benar-benar tulus kepadanya, sungguh kamu akan mentaatinya, karena orang yang mencintai terhadap yang dicintai itu mentaati. Ya, kalau seseorang benar-benar cinta kepada Allah, maka dia akan mentaati Allah. Ya, kalau benar-benar cinta kepada Rasul, dia akan mentaati Rasul. Ya, sebagaimana seorang suami cinta terhadap istrinya, maka akan mengikuti apa yang diminta oleh istri. Ya, berusaha memenuhi apa yang diminta oleh istri. Inilah yang namanya yang namanya cinta dibuktikan dengan mentaati atau mengikuti apa yang diminta. Kalau memang kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, kita akan memenuhi apa yang diminta oleh Allah dan Rasulnya, akan mentaatinya. Ini, ya, sampai di sini yang, ya, bisa kita bahas, yaitu bagaimana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena waktu sudah masuk Isya, maka kita cukupkan sekian. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis, agar majelis kita diberkahi oleh Allah dan kita-kita yang ada di sini diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.